dan sertakan alasannya, Pak ya. Sertakan alasannya. Oke, kita mulai soal pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh. Alasannya ini. Kenapa A? Baik, organization is executing a complex project that span multiple regions. To maintain consistency, the executive team has introduced a structured reporting system that issue standardized update and summarize at the end of each major phase. This report will also serve as the best practice for future initiative. What should the project manager do? Boleh nih, kenapa ini? A, Pak. A, incorporate reporting system into the communication management plan. B, ask team leads to send informal update to keep communication flowing across region. C, update the stakeholder engagement plan at the end of each phase to maintain their commitment to the project success. D, delay formal communication until project enters and the final phase to reduce administration. Oke, silakan. Alasannya, Pak. Mungkin bisa jadi karena eliminasi yang lain atau gimana gitu kan. Ada yang mau open mic, monggo. Mungkin Pak Robaid. Lebih ke eliminasi jawaban yang lain. Kenapa? Kalau yang B, C, dan D, kenapa Pak Robaid? Iya, saya membacanya lebih enak yang A gitu Pak Yanda untuk jawabannya ya. Kalau yang B misalnya as a team lead to send informal update to keep communication following across region. Kayaknya kurang ya gitu ya. Terus yang C juga sama. Bukan bukan di SEP ya, harusnya memang di communication Hmm. plan-nya gitu ya. Hmm. Terus yang D, eh, delay formal communication until the project enter final phase to register. Enggak D kayaknya. Betul A ya. sih. Heeh. A ya. Jadi lebih tepatnya adalah incorporate ke dalam communication management plan. Benar, benar ya. Pak. Ini masalah report, yang mana sistemnya ada yang diubah gitu ya, sehingga standardize dan summarize setiap phase. Nah, report tersebut akan berguna tuh untuk masa depan. Nah, berarti ingat kalau report pasti larinya ke communication biasanya. Report itu biasanya larinya ke communication. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, silakan.
Dari perintah yang sesuai dengan itu. Oke. Oke, Pak Farid. Oke, boleh. Reasonnya Pak Saiful mungkin? Ya, yang pertama eliminasi ya Mas. Kemudian yang kedua, yang A itu mungkin nggak tepat karena langsung menghentikan project. Iya, benar. Kemudian untuk yang B itu Science Junior Engineer ini mungkin tidak tepat karena knowledge di regulation itu bukan ranahnya engineer. Hmm. Eh, Kemudian mungkin akan menghasilkan result yang juga nggak pas nantinya. Hmm. Kemudian untuk yang continue execution ini juga tentunya nggak align dengan yang take take effect soon itu ya, sehingga mungkin itu yang apa namanya akan potensi violet, ada Iya, potensi violet di sana. Kemudian yang D iya. yang paling tepat karena dia pertama subject matter expert, apa namanya keterlibatan masa subject matter expert di situ terkait dengan regulasinya sendiri. Pasti. Baik, benar ya, Bapak. D jawabannya. Oke, cukup jelas ya. Insya Allah soal yang nomor dua, pakat semua. D. Oke, kita lanjut. Soal nomor tiga. Baik. Pak Farid, boleh alasannya Pak Farid? Oke, di case ini kan seorang project manager sedang memimpin suatu Hmm. tim ya untuk mengembangkan sebuah produk software baru. Di project ini itu sedang deadline, tapi sangat jauh ataupun apa namanya lambat lah ya, terlambat project ini. Ini apa namanya dikarenakan timnya ini nggak semangat gitu ya Mas ya. Hmm. Kemudian apa yang akan dilakukan project manager? Kalau saya lebih condong ke B Mas, jadi merequest project deadline extension, kemudian kembali ke memotivasi timnya itu Mas. Oke, baik. Kalau semisal kita mau apa meet with the project sponsor, itu nanti seolah-olah project sponsor akan menilai, wah berarti kamu nggak bisa memimpin tim dong gitu sih. Ah, oke. Kalau untuk yang C otomatis kan itu akan menambah budget ya itu nanti ya budget Ah, ah. apa namanya untuk projectnya walaupun itu sudah overtime tapi kan timnya tetap sama saja kan dia. Kalau Ya. untuk D itu dihindari ya, scale itu aja. Hmm, ya. Oke, thank you Pak Farid. Nah, ya benar nih, additional core resource nih agak dihindari ya jawaban seperti ini. Escalate juga. Oke, yang C ini Pak Robaid. Kenapa C Pak? Iya, salah salah. Enggak C. Aku lebih ke A sebenarnya Pak Yanda tadi.
Ke A. Oke, baik. Ya, Ceritain kenapa A, Pak. Saya sepakat nih. Yang C kita coret terlihat nggak A Pak A? Ya, ini antara ya. A dan Kenapa A? Karena B. ini kalau dilihat si ini kan si project manager udah mencoba memotivasi ya, udah Mm-mm. mencoba memotivasi si timnya gitu kan. Kalau misalkan kita pakai jawaban yang B, itu masih melanjutkan untuk memotivasi apa motivasi gitu. Artinya ngapain lagi ya? Mending ke project sponsor aja gitu untuk lebih lanjutnya gitu Pak Yanda. Bener, bener, Pak. Jawabannya A, Pak. Ini ada di soal hybrid ya, di soal kita yang ke berapa ini? Ke 9 apa yang mock up. Saya hampir terkecoh juga seperti yang Pak Farid jelaskan bahwa tadi ya kita lanjut aja motivasi mereka. Tapi saya baca lagi penjelasannya seperti yang Pak Robaid sampaikan tadi. Lah, kok udah unsuccessful loh itu motivasimu itu gitu bahasanya. Nggak nggak bekerja, it's not work. Nah, maka yang lebih tepat adalah A. Kita ketemu sama sponsor, kita discuss dan merencanakan revisian ya, merevisi dari project plan-nya tadi. Nah, sebab entah skopnya diubah atau eh, rencana komunikasinya diubah atau kalau kayak gini apa nih Pak yang kita ubah nih revise plan-nya boleh kita explore nih ya yang sangat mungkin schedule jelas bisa ya akan kita ubah ya cara cara mengschedulingnya selain itu apa Pak tim bener ya karena tim ini udah nggak mau nih udah dicoba motivate juga nggak mau gitu artinya dalam develop timnya bisa kita ubah dalam manage timnya bisa kita cek lagi gitu kan terus dari deadline launching kalau scope mungkin bisa juga gitu kan terkait produk fiturnya terkait produk fiturnya sehingga betul A yang paling paling tepat daripada ke B kita masih melakukan hal yang sama. Oke. Cukup jelas nih Bapak soal nomor 3. Eh, Kalau saya sih sebenarnya tadi itu rancu antara B sama D gitu ya, eh, Pak Hmm. Yanda. Cuman Hmm. menurutku kalau untuk yang D itu mungkin gini, jadi saya nggak tahu nih secara praktis ya sebenarnya kalau D itu lebih ke apa istilahnya eh, cepat untuk resultnya kalau menurut saya sebenarnya compare to A menurut saya. Hmm. 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 Kenapa? Karena sebenarnya yang nggak ada di dalam informasi ini adalah initial resource itu apakah impact ke cost dan apakah impact ke cost itu masih masih dalam autorisasinya project manager untuk memutuskan gitu ya sebenarnya. Hmm. Nah, Hmm. tentunya revise plan itu ya tadi dengan schedule tim gitu ya. Yang nanti ketika kita ngomongin tim lagi itu impactnya sebenarnya nggak akan jauh beda dengan yang poin D itu. Pasti Ya, nanti dengan revise revise itu pasti akan ada additional cost juga di sana gitu ya. betul, Sehingga betul. mungkin dengan tetap ada tim yang existing, mungkin hanya kalau isunya hanya masalah productivity, sebenarnya dengan tambahan resource harusnya solve isu gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya lead behind itu bisa jadi karena isu productivity saja gitu ya. Sehingga mungkin additional resource dengan tim yang ada tetap di sana sehingga mungkin gap knowledge itu juga bisa di bridging gitu ya antara tim lama dengan tim baru itu tanpa misalkan ganti semua tim baru gitu ya mungkin akan lebih impactnya juga akan lebih worse gitu. Mungkin kalau dari Hmm. kita apa namanya praktis di apa namanya di Project di aktual lapangan. projectnya mungkin seperti itu yang kadang-kadang kita ambil gitu ya. Iya. Eh, saya sepakat, Pak. Kan bisa jadi di dimutasi orangnya itu kan, yang nggak mau kerja sama kan gitu, Pak. Kalau di praktisnya kan, artinya orang yang udah diajak bareng, secara kasarnya dimutasi atau diganti,
secara harusnya nggak dikasih kerjaan. Hmm. Secara harusnya biasanya kan gitu. Ada teman-teman yang kayaknya kurang perform tuh biar udah mulai agak dihindarin tuh, dimasukkan ke circle yang bukan bagian support project lagi. Nah, kita coba lihat soalnya secara general, artinya soal-soal PMP yang secara umum ya. Memang escalate isu ke functional manager ini bukan bukan solusi langsung, Pak. Bukan solusi, memang apa ya? Eh, tolong dong tambah orang. Itu konsekuensi setelah kita berdiskusi. Ini. Konsekuensi setelah ini, Pak. Nah, ini yang diutamakan dalam PMP. Berdiskus ini, mencari win-win solution. Mungkin setelah hasil discussion benar akan ke sini nih. Nah, bisa jadi seperti itu. Setelah kita discuss, baru akan larinya ke sini. Balik lagi, melihat statement saya di awal, bahwa secara umum soalnya di PMP itu adalah mengutamakan diskusinya dulu. Hmm. Sebab Hmm. bu- Clue-nya di bukan, situ ya. ya kita nggak Hmm. menyalahkan bahwa benar ini sebab tim. Bisa jadi bukan karena timnya, karena skopnya yang nggak jelas gitu kan. Bisa jadi karena schedule-nya yang terlalu mepet atau terlalu terlalu tight schedule atau hal-hal atau juga mungkin communication-nya yang nggak confirm cara kita berkomunikasi antar tim. Ada yang virtual tapi yang kerjanya malam-malam dipaksa meeting juga tengah malam gitu kan. Nah, itu nggak dijelasin secara secara detail di soal. Dia cuma menjelaskan tim punya masalah, kita coba motivasi, tapi nggak berhasil. Oke, sesampainya sampai di situ aja dia memberikan informasi, Pak. Maka karena informasi yang disampaikan pun masih abu-abu, case-nya, apa yang menyebabkan mereka ini Hmm. tidak termotivasi, jadi solusinya adalah kita diskusi dulu, kita cari tahu root cause kenapa mereka unwilling dan unsuccessful. Nah, gitu kira-kira Pak Saiful. Ya. Oke. Simpelnya, Baik. Mas. Nah, gimana Pak Farid? Eh, ini kan ini tadi saya melihat itu karena saya melihat ini kan terjadi konflik dalam sebuah tim ya. Mm-mm. Apakah antara tim satu dengan tim yang lain eh, apa namanya saling tidak mengerti atau mungkin terjadi konflik seperti itu. Nah, apa namanya kemarin kan waktu kalau nggak salah di bagian nulis area untuk yang tim itu kan ada project manager itu kan ada beberapa tingkatan itu ya kalau nggak salah untuk memanage tim. Nah, ya, konflik manajemen, ya. Iya. Nah, di situ kan eh, apa namanya diterangkan bahwa kalau bisa ya didiskusikan internal terlebih dahulu gitu loh, Mas. Hmm, benar. Tapi kalau dengan jawaban yang A, berarti itu tidak apa-apa gitu ya, berarti ya. Maksudnya kenapa langsung ke sponsor gitu ya? Iya, Maksudnya. heeh, heeh, heeh. Nah, Kenapa kok langsung ke sponsor lagi gitu loh? Kenapa kok kita tidak mencoba terlebih dahulu lagi gitu sih? eh, kalau saya lihat di sini Pak Pak Farid, dia memotivate tim dan help them. Ini yang udah mereka dia lakukan secara internal. Artinya sudah ada bentuk timbal balik, mereka loyo dimotivasi gitu ya. Mereka butuh apa? Oh saya Pak, saya ini capek gini 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 gitu kan. Artinya dia ada keluhan. Artinya diskusi itu antara internal dimotivasi. Oke, kamu lelah, kamu apa, pusing dengan skop yang nggak jelas ini. Ayolah kita coba lagi. Nah, yang saya tangkap dari sana sih, diskusinya itu udah dilakukan karena dia sudah memotivasi, Pak. Definisi motivasi ini sudah ada diskusi dengan timnya, gitu Pak Farid. Ini soalnya memang tricky ya intinya, Bapak. Jujur, memang tricky soalnya. Saya juga awalnya nggak nyangka ini jawabannya A. Tapi setelah saya telah-telah dan lihat kunci jawabannya, memang A yang paling masuk akal.
Oke, kita lanjut dulu ya. Yang lain, soal nomor 4, silakan. Ya, silakan. Yang lain, alasannya boleh tulis di chat box. Pak Joko, boleh Pak Joko? Saya ikut taruh baik ya. Jadi ya seperti yang tadi ya kalau ini kan kayak aduh namanya apa sih kayak berulang gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kalau reassign risk ownership to more experienced team member ini menurut saya sih kurang tepat juga gitu karena misalnya risk ini misalnya handle by PMO gitu ya kan nggak mungkin dikasih ke tim lain juga gitu. Hmm. Terus kalau ini menambahkan identify risk ke risk register ya hanya menambahkan aja, Hmm. tidak apa namanya, tidak menghilangkan yang tadi. Kalau menurut saya sesuatu ada yang salah gitu ya, sehingga Hmm. perlu dilakukan audit. Itu sih Pak. Oke, oke. Kita bedah Pak ya. Thank you Pak Joko. Oke Pak. Jadi ceritanya kan a project is expressing ongoing issue even after previously identified risk has been have occurred and the plan response has been executed. Jadi risknya sudah teridentifikasi dan risk itu terjadi, respon plannya sudah diexecute atau diimplement. Lalu project manager suspect risk management approach-nya tidak efektif. Oke, case-nya dia suspek lah ya bahwa mengenai risk manajemennya yang tidak efektif atau tidak fully follow atau tidak sepenuhnya diikuti. Apa yang harus dilakukan project manager to uncover deficiency in risk management process, Pak. Baik, yang pernyataan Pak Joko tadi benar ya, alasan B, D, dan A-nya. Yang kedua ini Pak, risk management proses. Yang diutamain itu prosesnya Pak, bukan spesifik activity risk-nya yang identify-nya kah, atau kualitatifnya, atau kuantitatifnya, atau respon plan-nya. Bukan itu, tapi lebih ke risk management proses. Maka yang lebih tepat ya benar B, kita lakukan audit. Nah, kita lakukan audit to evaluate of risk management practice. Karena yang jadi concern di sini di soal dinyatakan risk management prosesnya, bukan menyatakan risk risk yang single risk itu tadi, gitu. Nah, bukan yang single risk ini tadi atau risk ownership-nya lagi. Itu yang saya tangkap ya dari soal ini, Pak. Nah, itulah kenapa jawabannya adalah B. Berarti Karena langsung masuk ke monitoring ini ya, risk ya berarti ya. Dia eh, kan ada planning, executing, eh, monitoring and control. Berarti ya, langsung masuk ke ini ya berarti monitoring and control berarti ya dengan melakukan audit itu ya.
Iya, benar, benar. Udah dikontrolnya. Nah, dan sebenarnya identify juga dilakukan di setiap fase atau proses grup ya, Pak Farid. Di execution dan control monitoring juga kita melakukan identify. Karena risk itu kan dia iteratif, artinya terus dilakukan prosesnya sepanjang proyek itu berjalan. Jika ada yang baru, maka diupdate risk register. Nah, ketika mau update respon plan harus ada change request. Nah, saya sedikit sambung dengan change request. Oke, jika risk register aja nggak perlu change request, kalau REST respon plan ada change request. Namun yang jadi titik permasalahannya di soal ini adalah proses dari risk manajemennya yang perlu dicek. Nah, proses dari risk manajemennya yang perlu dicek, bukan risknya itu tadi. Nah, risknya itu tadi. Saya tangkap mungkin Bapak-Bapak pikir kenapa yang C ya? Karena majority saya lihat jawabannya adalah C. Alasannya karena ini memunculkan masalah, risknya ya artinya ada timbul risk baru gitu. Itu yang saya tangkap ya mungkin Pak Saiful dan Pak Farid. Karena Ya, ada tadi kita asumsinya itu sebagai residual risk sih, Mas, makanya. ya benar-benar. Jadi kita fokus ke memang ke satu risk tersebut gitu ya. Hmm. Tapi clue-nya tadi yang Mas Hendra sampaikan kan sebenarnya lebih ke risk management prosesnya yang perlu dievaluasi gitu ya. Iya, itu betul Pak. Ini juga soal di mock up ya, Bapak. Cuman saya ubah-ubah aja bahasanya. Boleh tanya Mas? Silakan, Pak Farid. Ya, saat nanti sudah dilakukan evaluasi ataupun saat workshop ya, ataupun setelah audit workshop itu terjadi risiko yang baru, itu eh, kalau ini kan tipenya kan hybrid Mas. Mm-mm. Berarti perlu dilakukan check request terhadap risk register ataupun respon plan-nya nggak ya? Hmm, benar, perlu Pak Farid kalau di hybrid. Oke. Itu berarti change request dulu baru nanti kita memasukkan risk yang baru gitu ya. Kalau risk register, yang risk register ini tidak perlu change request, no need change request. Tapi jika dampak dari risk register ini mau dilanjutkan ke sini, kualitatif, kuantitatif, dan respon plan, nah ini yang perlu change request. Nah ini yang perlu change request Pak. Untuk ini nggak perlu, no need change request. Nah gitu Pak. Dan seperti ini ya Pak ya. Di hybrid itu Pak, ciri-cirinya ini ya, dokumen-dokumen kayak gini nih udah fix, dia pasti waterfall ya bahasa-bahasa gini karena di agile itu nggak ada cerita-cerita risk register, response plan itu nggak ada di waterfall Pak. Maka fix pendekatannya langsung ke waterfall yang mana ada change request di dalamnya yang di bawah ini ya. Kalau identify aja atau update risk register, nah, RR-nya nggak perlu change request. Oke, kita lanjut ya, Bapak. Soal nomor 5.
Ya, silakan. Yang lain, Pak Farid sudah. Boleh, Pak Robaid, kalian jawab. Bagian apa ya dah? Sebentar, lagi baca ini. Gimana? Ini Oh, kayaknya ada di ya mockup ya. ya, saya Cuma ganti nih. lupa saya. Ya, jangan ngingat soal ya, Pak ya. Ingat konsepnya. Iya. Ya, ada yang A, ada yang B. Pak Joko, Pak Farid A, Pak Saiful, dan Pak Rizal B. Wah iya, Pak Rizal udah datang ya. Oke. Boleh Pak Rizal dulu deh. Kenapa Pak Rizal? B Pak Rizal. Kalau saya di sini kan product owner confirm original user story starting user can transfer funds tapi tidak was vague unclear dan Hmm. never broken down. Jadi kata-katanya itu sih kalau saya sih ininya. Jadi ya kita tanyakan lagi, balikin lagi ke product owner untuk uh, rewrite the user story kayaknya itu Pak menurut saya. Oke, baik. Karena dia unclear, rewrite ya. Gitu ya singkatnya Pak. Iya, Pak Rizal ya. Yang A, Pak Farid. Sorry. Ya boleh Pak Farid. Ya, mengkonfirmasi ulang aja Mas itu Mas. Itu aja Hmm. sih. Konfirmasi ulang ya. Confirm that user. Hmm. Oke. Karena konfirmasi ulang. Baik, saya bahas ya Pak ya. Jadi dia develop mobile banking application dengan agile. Selama demo, klien discover that user unable perform international transaction. Critical requirement for the business. Jadi international transaction ini critical banget lah. The product owner confirm that the original user story stating users can transfer fund was fake and never broken down into specific functionality. Never broke down into specific functionality. What should the project manager have ensured to prevent this issue? Baik, Pak. Jadi gini, misal ada fitur yang nggak jelas. Ini besar nih fiturnya, Pak. Oke. Fitur yang nggak jelas ini lebih cocoknya kita pecahkan lebih kecil-kecil untuk mempermudah penyampaian atau yang B tadi itu. Kita buat rewrite pertama, terus besoknya kita rewrite lagi gitu kan. Tapi komposisinya nggak kecil tuh. Mungkin kan parsial kan, parsial by parsial. Karena membuat transfer fund ini bisa jadi akan banyak story point. Nah, banyak story point atau terlalu besar nih user story-nya terlalu besar. Ya story point-nya juga terlalu besar kan. Story point-nya terlalu besar sehingga untuk menyelesaikan international transaction ini nggak bisa langsung langsung satu fitur gede gini Pak. Nah itu yang saya tangkap Pak. Dia minta didetailkan dulu fitur-fiturnya. Nah, ini yang menjelaskan si A. Kalau yang B, ask product owner rewrite the user story after each sprint review. Ini nggak menjawab ya, artinya eh, dia nggak bisa menyelesaikan ini kenapa kita rewrite gitu kan? Kenapa kita tulis ulang? Nah, kenapa kita tulis ulang setelah sprint review? Apakah definisinya gini, yang B ini katakan produknya udah jadi nih fiturnya. Kemudian kita presentasikan, ya presentasikan sama-sama. Setelah dari presentasi muncul tuh eh, komplain dan tambahan atau backlog baru gitu kan, backlog baru. Nah, backlog baru muncul, yang lama yang nggak selesai itu kan tetap ditulis ulang gitu.
Ini yang saya tangkap sih, kalau yang soal nomor B ini, Pak. Nah, backlog barunya ada karena nggak selesai. Terus yang story point user story lain pun atau yang lama pun kita masukkan lagi. Kalau saya lebih cocok A. Ini juga di soal sebenarnya, Pak, di mockup juga. Jadi definisinya itu adalah dia nggak clear sebab terlalu besar. Unpeer ini kenapa? Terlalu besar story pointnya. Nah, karena terlalu besar, kita decompose dulu kecil-kecil. Contoh, untuk transfer fund, untuk international transaction ini kita perlu dapat API-nya setiap bank misalnya kan. Kita perlu apa kurs, fitur kurs misal. Kita perlu juga em, pilihan Negara yang ditransfer ah apa tadi Pak? Pak Farid? itu apa transfer ke negara mana aja sama Negaranya, list bank-banknya itu kan banyak itu setiap negara itu. negara, terus list bank. Jadi artinya kan banyak nih Pak yang harus diklirkan fitur-fiturnya. Dibuat fitur database bank, database currency, koneksi ke API di setiap bank-bank itu tadi. Lalu apalagi ya, ya regulasi ya, apakah bisa langsung terima 1 hari atau berapa hari. Nah, ini yang menyebabkan nggak tahu, jangan langsung ngerjain satu besar ini, bingung mana dulu yang mau dikerjain. Nah, itu konsekuensi dari decompose. Kita harus mendetailkan satu-satu. Biasanya user story yang besar ini disebut dengan epic, Pak ya. Epic. Nah, epic itu adalah user story yang terlalu besar. Nah, solusi epic adalah decompose, preteli lebih kecil. Solusi dari epic adalah decompose, dipreteli lebih kecil, Pak. Oke. Itu soal nomor 5.